Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, sore hari ini kami sungguh merasakan sukacita yang besar, Bapa. Roh Kudus memberikan semangat yang baru, berkobar dalam hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, sore hari ini penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, untuk membawa kami dalam kebenaran-Mu. Dan semoga Tuhan kami merindukan suara-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu memberkati kami. Bahkan kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami nikmati berkat-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sekali lagi saudara, karena tadi kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Sebelum saya memperkenalkan diri, saudara-saudari di sukacita, amin. Saya merasakan ibadah sore hari berbeda, saudara. Saudara tentunya merasakan bahwa ibadah sore hari ini sungguh-sungguh kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, amin. Sehingga kita dapat bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan, amin. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Baru pertama kali saya hadir di tempat ini, saudara ya. Terima kasih untuk Pak Nasr Banua yang mengundang saya untuk bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa buat saya, karena melayani sampai kapanpun adalah suatu penghormatan buat kita. Jadi pelayanan itu bukan beban, saudara, tapi pelayanan itu adalah kehormatan. Jadi kalau saya dipercayakan melayani itu sebuah kehormatan buat saya. Sebelumnya terima kasih masuk. Saya panggilannya Wijanarko, saudara. Nama saya pendek saja Wijanarko. Saya melayani di daerah Cilangkap, Apos, Cibinong. Pelayanan penggembalaan rasanya ya mungkin ya lama sih belum. Dari tahun 2003 saya menjadi gembala, saudara. Sekarang 2022 ya baru hampir 20 tahun. Ya hampir 20 tahun. Baru 20 tahun sampai nanti Tuhan datang. Amin. Amin. Nah, saya rasa perkenalan saya cukup di situ saja. Nanti kepanjangan firman-Nya jadinya enggak melengkapi kita semua, saudara. Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu kobarkan api Pentakosta. Nah saudara, tentunya kita merindukan bahwa api Pentakosta itu berkobar terus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan cuma 1 tahun sekali setelah kenaikan Tuhan Yesus baru kita menyala-nyala. Seharusnya api Pentakosta itu setiap hari berkobar dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu saudara, dalam momen sore hari ini di KKR hari ini, saya percaya ini menjadi titik balik tolok ukur untuk kita ke depan. Melalui momen hari ini, biarlah api Pentakosta itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tentunya ayat yang diambil adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara,
Tentunya sebelum saya mengekseges atau membahas ayat ini, saudara, mengangkat ayat ini, kita akan melihat ayat-ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan ayat ini. Supaya ayat ini makin tajam dan makin jelas apa maksud daripada firman Tuhan, di mana dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tentunya dari ayat ini ada maksud rencana Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita kuasa atau dunamis. Dunamis atau dunamos itu seperti halnya dinamit, yaitu sebuah amunisi yang dapat meledakkan begitu kuat dan dahsyat. Jadi Roh Kudus dunamos ini memiliki satu kuasa yang dahsyat, yang hebat, yang bekerja, yang dapat meledakkan rohani kita, iman kita, sehingga kita makin hari makin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari Kisah Para Rasul ini ada 28 pasal, di mana ayat ini ditulis oleh Lukas yang ditujukan kepada Theophilus. Oleh karena itu sebelumnya kita akan baca ayat pasal yang sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul 1, maksudnya ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Amin, saudara. Amin. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, bagaimana supaya api Roh Kudus tetap berkobar dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita melihat kisah ini pada waktu murid-murid Yesus, yaitu para rasul, bersama-sama dengan Yesus. Lalu Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, pada waktu itu murid-murid Yesus galau pikirannya, saudara. Kenapa? Karena ternyata Yesus yang diikuti selama ini, yang mereka rindukan untuk menjadi raja atas Israel, ternyata mati. Sehingga Petrus mengambil keputusan kembali untuk menjadi penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Lalu selama 40 hari Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Seperti ayat yang kita baca dikatakan bahwa Yesus yang mati itu hidup kembali. Bahwa ia hidup. Saudara, ini realita yang terjadi di dalam kehidupan rohani orang Kristen saat ini. Kalau zaman dulu murid-murid Yesus mengalami di mana Yesus sudah bangkit dalam kemuliaannya, dia berjumpa dengan murid-muridnya, mereka melihat Yesus kembali. Sehingga ada gairah yang luar biasa bahwa apa yang dijanjikannya itu digenapi, bahwa Yesus hidup kembali. Amin. Tetapi saudara, justru di dalam era saat ini banyak sekali orang Kristen yang seharusnya
bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah fakta. Itu adalah realita, bukan fiktif, bukan sekedar cerita, tapi itu fakta yang terjadi. Murid-murid Yesus melihat hal itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa kadang-kadang api Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak terus berkobar seperti murid-murid Yesus sampai pada akhirnya dia harus mati oleh karena memberitakan Injil. Begitu bergairah dan bersemangatnya untuk memberitakan kabar Injil. Karena mereka melihat bahwa Yesus hidup kembali. Jadi Yesus hidup itu fakta. Saudara, kalau Yesus hidup itu adalah fakta, seharusnya kita sebagai orang percaya hari-hari ini, kita yakin bahwa kita mengikut Yesus, pasti kita hidup selama-lamanya. Amin. Tetapi yang menjadi persoalan, kadang-kadang beban tekanan dalam hidup kita itu jauh melebihi daripada iman kita untuk kita memahami bahwa hidup yang diberikan Yesus itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan persoalan masalah yang kita hadapi. Tapi berapa banyak orang Kristen hari-hari ini jika menghadapi masalah persoalan yang ada, bukan dia menyadari bahwa aku pasti hidup karena aku percaya kepada Yesus, tetapi yang ada adalah bersungut-sungut, menggerutu, galau, sedih, frustasi, khawatir. Saudara, jujur, seberapa banyak pada waktu kita menghadapi tekanan dalam hidup yang ada apa? Khawatir. Betul? Jujur, kita khawatir. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Yesus menyatakan diri, kehidupan Yesus itu fakta. Dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, yaitu nanti di surga. Itu jauh lebih besar, jauh lebih bermakna daripada persoalan yang kita hadapi. Tapi kenapa seringkali di era murid-murid itu sampai mati pun, saudara, dia rela mati karena dia melihat ada mahkota, ada janji Tuhan yang pasti digenapi oleh dia. Karena pada waktu dia sebelum mati pun dia berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga, dan itu pun digenapi, dan kebangkitannya digenapi, maka kedatangan yang kedua pun pasti digenapi. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah bahwa dia hidup, Yesus hidup, itu adalah fakta yang benar-benar harus kita pegang teguh. Itu harus tertanam dalam iman kita, supaya kita mengerti bahwa Yesus yang saat ini kembali ke rumah Bapa, dia sedang menyediakan tempat di sana, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia akan datang kembali menjemput kita bersama-sama untuk menikmati kehidupan yang baru di kerajaan surga, di rumah Bapa. Dan kehidupan yang kekal itu, saudara, itu adalah sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh damai sejahtera surgawi, karena Yesus memerintah sebagai Raja. Amin. Itu harus pegang, saudara, supaya dalam mengiring Tuhan setiap hari, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang dicurahkan di 2000 tahun yang lalu, itu terus berkobar. Ada satu pengharapan janji Tuhan yang harus melekat di hati kita, bahwa Yesus, dia hidup, aku pun akan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, baru hari Jumat kemarin, papa mertua saya dipanggil Tuhan. Papa mertua saya ini berlayar pada waktu dia meninggal umur 91 tahun.
sempat mengalami koma selama 2 minggu. Napasnya sudah tinggal 1-2, tapi kok belum dipanggil Tuhan. Berat banget bernapas. Lalu saya berinisiatif dengan istri saya untuk melayani. Mungkin melayaninya nggak bisa pelepasan karena orang sudah koma ya. Bagaimana cara melayani? Kita ingatkan bahwa ada janji Tuhan, bahwa Dia pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita semua. Terus kita dengarkan firman Tuhan. Saudara, yang luar biasa, ternyata Papa saya menantikan kenaikan Tuhan Yesus. Itu momen yang terakhir. Setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, langsung dia dipanggil Tuhan. Saudara, kenapa? Pada waktu sebelumnya dia belum yakin apakah ada pengharapan pada waktu aku mengikut Yesus. Tapi setelah kebenaran itu disampaikan, Injil itu disampaikan bahwa Yesus dia hidup, maka setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, yang pertama, bahwa kematian Yesus, kebangkitannya, dan kenaikan surga itu fakta. Kita harus yakin betul bahwa ada janji bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita. Sehingga dalam kehidupan kita tidak akan pernah merasa khawatir dan takut lagi. Saudara, mengenai kuasa, mengenai dunamos, mujizat dan sebagainya, saudara, pasti Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu pasti untuk mendatangkan kebaikan, supaya orang melihat di dalam diri kita ada Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang hebat di dalam kita. Pasti Tuhan lakukan. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah perubahan kehidupan kita. Sehingga pada waktu Roh Kudus, yaitu dunamis itu saudara, yang mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan kita yang lama untuk kita memiliki kehidupan yang baru, yang memiliki rupa dan gambar Allah yang sudah rusak 2000 tahun yang lalu, pada saat manusia pertama Adam dan Hawa rusak oleh iblis. Tuhan mau mengembalikan itu, saudara. Maka Roh Kudus itu akan merubah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingatlah selalu bahwa Yesus hidup sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara percaya kalau hari esok itu ada di tangan Tuhan? Amin. Sekali lagi, saudara percaya kalau hari esok ada di tangan Tuhan? Amin. Mulai saat ini tidak perlu menggerutu lagi, tidak perlu khawatir lagi, amin, tidak perlu bersungut-sungut lagi, karena Yesus itu ada hari. Saudara harus begitu, ya. Jangan kalau ada masalah, Tuhan di mana ya Tuhan? Pusing Tuhan, gara-gara dia nih Tuhan. Aduh, saudara saya punya pengalaman. Pengalaman ini sebenarnya sudah lama sih, sudah lama sekali. Suatu hari saya mengantar anak saya sekolah, mengendarai mobil, saudara. Kebetulan di Jalan Raya Bogor, daerah Salak itu ada putaran balik. Saya mau putar balik dari arah Jakarta. Anak muda itu naik motor kencang luar biasa. Saya sedang muter, enggak ya. Saya sedang muter, saudara. Tiba-tiba karena dia saking kencengnya nggak bisa ngerem, mobil saya ditabrak. Gas! Otomatis mobil saya penyok, saudara. Anak itu jatuh, saya pinggirkan mobil saya. Pada saat mobil saya pinggirkan, Roh Kudus sungguh luar biasa hebat dan dahsyat, saudara. Sebenarnya secara daging saya pengen marah. Kenapa? Mobil saya penyok. Tetapi Roh Kudus bilang gini, peluk dia, katakan aku mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau.
Wah saudara, ternyata untuk ngomong begitu gak gampang. Lalu saya mau buka mobil, pintu mobil, anak saya di belakang, leher baju saya dipegang. Papa, jangan Pak, jangan Pak. Waduh, kenapa? Jangan-jangan anak saya tahu dulu bapaknya preman gitu. Papa, jangan Pak, jangan. Saya nggak apa-apa, Papa nggak apa-apa. Pintu saya tutup, saya jalan ke anak muda itu. Saudara, sebelum sampai anak muda itu, dia duluan yang marah-marah dengan saya. Langsung dia tunjuk saya. Wah, begini saudara. Saya sampai sekarang kalimatnya saya nggak mau ingat dan nggak mau tahu. Pokoknya dia tunjuk begini. Tunjuk di depan muka saya begini saudara. Untung saja nggak masuk begini. Kalau masuk saudara, waduh asin rasanya. Wah, ditunjuk saudara. Loh, mobil saya loh yang penyok. Justru saya ditunjuk. Tapi kan Tuhan bilang saya suruh peluk dia. Kok saya ditunjuk? Kan saya deketin mau saya peluk toh saudara. Waktu saya deketin mau saya peluk dia begini. Saya maju lagi, dia justru untuk. Ternyata untuk mengasihi itu peperangan juga saudara. Tapi saya ternyata harus pelan-pelan kayak mau nangkap apa itu ayam itu saudara. Ayam. Pelan-pelan saudara. Giliran sudah dekat, langsung saya peluk, kenceng-kenceng supaya nggak lepas saudara. Karena lepas nanti begini lagi dia. Lepas lalu saya bisikkan, aku mengasihi engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yang tadinya mukanya merah berubah jadi kuning saudara. Wah saudara, mulai berubah. Lalu saya tanya, gimana keadaanmu? Nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Ya sudah, motornya didirikan, dipinggirin ke pinggir jalan. Gimana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin dia takut kalau suruh benerin mobil saya sudah. Padahal saya sudah nggak mikir, itu asuransi lah pikir saya begitu kan. Setelah saya bawa berdiri, nggak apa-apa ya, coba deh nggak apa-apa. Oke, saya balik ya. Saya baru melangkah beberapa langkah sudah. Dia teriak, Om, kaki saya sakit Om, sakit. Waduh, tadi udah nggak apa-apa, sekarang sakit sudah. Ini Roh Kudus yang luar biasa. Saya samperin lagi, mana yang sakit? Saya buka celananya. Tapi bukan dari sini ya saudara. Jangan saudara berpikir. Saya buka celananya, saya mau lihat ada luka enggak gitu. Atau mungkin ada uratnya atau tulangnya yang selek begitu. Ternyata saya lihat nggak ada apa, gerakin gini. Oh, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya balik ke sana lagi, mau ke mobil saudara. Ternyata mungkin dia mau dipeluk lagi. Itu bukan mau krimnya, sudah cukup sekali saja gitu ya saudara. Mungkin dia ingin dipeluk lagi, sorry ya, bukan mau krim gitu saudara ya. Saya balik ke mobil dan puji Tuhan, saya nggak tahu, yang penting apa yang Roh Kudus inginkan saya sampaikan. Saudara, nggak gampang untuk kita pada waktu mobil sudah pinjam saudara, terus kita harus mengasihi orang itu, kita tidak memutus balas apa-apa, itu nggak gampang saudara. Di sini rasanya, waduh, peperangannya luar biasa. Tapi saya percaya tiba waktunya dia akan mendengar Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara, memang nggak gampang. Tapi segala persoalan yang ada pada kita, jikalau kita mengerti bahwa Yesus itu hidup dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita menolong, memimpin, menuntun kita untuk kita hidup dalam kebenarannya, maka saya percaya biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan atas hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Lalu apa yang terjadi pada waktu Yesus ketemu dengan murid-muridnya? Alkitab catat dikatakan bahwa berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Alkitab berkata tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang bukan dari dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang dari dunia ini. Kalau dunia ini kan ada kerajaan Yogyakarta, Mojopahit, gitu ya saudara.
Tapi kerajaan Allah bukan kerajaan yang datang dari dunia ini, tapi kerajaan yang datang dari surga. Oleh karena itu saudara, pada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya yang diberitakan mengenai kerajaan Allah, yang menjadi pertanyaan, seperti apakah kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya memiliki gairah yang tinggi, api Roh Kudus yang berkobar, menyala-nyala sampai akhir hidupnya. Mereka tidak takut kematian. Paulus harus mati dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Lalu ada yang ditusuk tombak, ada yang direndam dengan minyak goreng, digoreng dengan minyak Yohanes. Tapi mereka tidak takut, terus memberitakan Injil sampai kematiannya, karena ada janji Tuhan mengenai kerajaan Allah yang diberitakan kepada mereka. Saudara, pertanyaannya, apakah selama kita mengiring Tuhan sampai saat ini, kita benar-benar sudah memikirkan atau bahkan memberitakan mengenai kerajaan Allah? Jangan kita jadi orang Kristen nggak ngerti tujuan hidup kita, karena banyak orang Kristen nggak ngerti tujuan hidupnya, saudara. Pokoknya yang penting ibadah, doa, persekutuan, ikut, tapi nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Sehingga pada waktu datang masalah, badai, percobaan, pergumulan, yang datang adalah kekhawatiran dan ketakutan. Itu terjadi kepada murid Yesus sebelum Yesus mati dan bangkit, sebelum Yesus berjumpa dengan mereka. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit berjumpa dengan mereka sebelum naik ke surga, mereka dikuatkan. Petrus tidak takut lagi, berkhotbah 3.000 orang dimenangkan, 5.000 orang selamat. Amin. Kenapa mereka menyala-nyala memberitakan Injil, yaitu kabar baik, yaitu kerajaan Allah? Saudara, kita harus hidup tidak seperti dunia ini, karena kerajaan Allah bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita harus hidup tidak seperti dunia. Kalau dunia, kalau kita disakiti, kita akan berkata, oh saat ini gue belum bisa balas, tapi nanti lain waktu. Kalau enggak, justru berdoa, Tuhan tolong saya supaya dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Loh, bener loh, tuh banyak orang Kristen begitu. Justru seharusnya kalau kita mengerti bahwa kita tidak hidup seperti dunia ini, kita harus hidup sesuai dan seturut kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu kita harus hidup seperti Yesus pada waktu dia hidup sebagai manusia di bumi ini. Dia hidup kudus, dia hidup setia, dia hidup taat di hadapan Tuhan. Amin. Supaya api Roh Kudus berkobar, kita harus mengikuti Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan melalui kebenarannya. Saudara tidak salah untuk menerima mujizat, saya setuju. Dan hari ini saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang mengalami pergumulan hari ini Tuhan jawab doa saudara. Tapi satu hal yang Tuhan mau bukan hanya mujizat yang dialami. Karena pada waktu orang mengalami mujizat, belum tentu hidupnya berubah. Tapi yang Tuhan mau adalah kehidupan kita, rohani kita, hidup kita menjadi kehidupan yang baru. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus yang mengubahkan perilaku kita yang lama menjadi perilaku yang baru. Amin. Ini yang menjadi berkobar. Kenapa orang Kristen hari Pentakosta dirayakan, kenaikan Tuhan Yesus dirayakan, tapi besoknya, waduh, mulai lagi saudara, lemah, loyo, lesu, lelah, mulai menghadapi masalah Tuhan, gitu saudara ya. Bukan Tuhan nggak tahu, justru masalah yang ada
mengajar saudara supaya kita mengerti kehendak Allah, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, saya percaya sore hari ini Tuhan hidup melawat kita. Jika saudara datang hari ini dengan persoalan, pergumulan, sakit penyakit apapun, saya terus terang datang juga dengan sakit penyakit saudara. Tapi saya percaya juga hari ini mengalami kesembuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau saudara lihat saya jalannya kan agak sedikit kurang bagus ya, karena memang lutut saya berbengkok kiri kanan saudara. Tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi yang Tuhan rindukan bukan hanya mujizat saja, tapi kehidupan kita yang diubahkan. Amin. Amin. Jadi saudara, bahwa kita juga bukan berasal dari dunia ini. Kita adalah orang-orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Artinya kita adalah orang-orang yang berasal dari surga. Kita harus sadar bahwa kita bukan orang-orang yang berasal dari dunia. Maka kita tidak bisa hidup dengan dunia. Kita harus melepaskan dunia ini. Bahwa Yesus memberikan satu pengharapan kerajaan Allah bukan hanya di dunia ini, tapi yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah, yaitu di surga. Pengharapan yang Yesus berikan. Maka Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, yang memerintah di sana. Dan kelak pada waktu dia datang yang kedua kali, dia akan membawa kita bersama-sama di kerajaan surga. Itu yang harus kita pegang, saudara. Supaya api Roh Kudus itu berkobar terus. Kalau kita mengerti bahwa kita akan mengalami kehidupan, kita bersama-sama dengan Yesus, kita tidak akan pernah takut karena dia hidup, dia peduli, dia mengerti keadaan saudara dan saya. Pasti dia mengerti keadaanmu. Pasti dia mengerti persoalanmu. Yang menjadi persoalan, bagaimana supaya doa saudara dan apa yang menjadi pergumulan saudara itu dijawab Tuhan, adalah supaya orang melihat di dalam diri kita ada Yesus Kristus dan kita menjadi saksi baginya. Amin. Itu yang penting saudara. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan haleluya. Sekarang pertanyaannya, siapa mau bersama-sama dengan Yesus sampai nanti memerintah bersama-sama dengan dia? Cuma 1, 2, yang lain gimana ya? 1, 2, 3. Kita semua pasti mau bersama-sama Yesus. Amin. Itulah kerinduan kita. Satu hal, bahwa kerajaan Allah itu harus nyata dalam kehidupan kita. Apa itu kerajaan Allah? Di mana Yesus memerintah sebagai raja. Persoalannya, apakah dalam hidup saudara hari-hari ini Yesus memerintah sebagai raja dalam hidupmu, atau engkau yang memerintah sebagai raja atas dirimu sendiri? Seberapa banyak seringkali kita memerintah atas hidup kita sendiri? Rasanya segala sesuatu itu milik kita. Padahal Tuhan percayakan apapun yang Tuhan percayakan, kekayaan, jabatan, apapun bentuknya, itu adalah pemberian Tuhan, supaya melalui yang Tuhan percayakan namanya dipermuliakan. Tapi banyak orang kalau sukses, usahanya sukses, pelayanannya sukses, saudara ya, bisnisnya sukses, bukan Tuhan, gue nih. Padahal semuanya Tuhan berikan supaya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Hati-hati, saudara. Kenapa? Saya belajar banyak, saudara, tentang kehidupan. Saya pelayanan ya sejak tahun 97, saudara. Sebenarnya tahun 97 juga belum lama menurut saya ya, saudara, karena sudah ada yang lebih senior lagi. 97 saya sudah melayani. Saudara, dalam perjalanan pelayanan, jujur,
Saya dulu orang yang sombong. Sombong. Jemaat mau ketemu saya aja susah. Karena saya ada di deretan atas. Kenapa saudara saya sombong? Karena saya merasa berhasil. Tapi saya setelah mengerti kebenaran, saya menyadari bahwa keberhasilan itu bukan semata-mata untuk mengangkatkan derajat atau standar saya untuk dinilai orang, untuk seorang menghargai saya. Tapi Tuhan meningkatkan standar saya adalah supaya melalui kehidupan saya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya dulu gak mengerti, saya salah. Saya jadi orang yang sombong, pelit, medit, cedel, godel. Apa maksudnya? Untuk kasih persembahan itu pelit, medit, cedel, godel. Wah, boro-boro buat pelayanan, mau ibadah. Kalau mau persembahan ada uang warna biru, keluar beli permen dulu, tukar dulu, cari uang warnanya abu-abu. Loh, nah ini realita, kita jujur saja lah ya saudara ya. Bagaimana kalau kita memberikan segenap hidup kita bagi Tuhan? Hanya gara-gara hal kecil saja kita sudah pelit, medit, cedel, godel. Padahal Tuhan berikan segala-galanya buat kita. Engkau yang sakit disembuhkan tanpa biaya, amin. Engkau yang miskin diberkati, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tidak berikan buat kita? Nyawanya diberikan buat kita. Tapi apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Yaitu kita harus menyatakan kerajaan Allah. Dia memerintah atas hidup kita. Amin. Memerintah atas hidup kita sederhana, saudara. Pada waktu engkau mau melakukan sesuatu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan ini. Apakah ini kehendak-Mu atau bukan? Tuhan, mobilku disenggol orang. Kalau aku marah-marah pasti gak mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Aku gak mau marah-marah. Saudara, selama sekian tahun saya dengan istri berubah 99 derajat. Kenapa? Saya dulu orangnya temperamen, ya tadi saya katakan sombong, temperamen. Saudara, sudah berapa kali saya bawa mobil di Cipinang, hujan gerimis, tiba-tiba terdengar dari bawah, wah, sakit, tapi jangan-jangan ban pecah. Ternyata enggak, saudara, kaca saya dipalu sama orang. Palu. Saudara, pada waktu saya melihat itu tentunya hati nurani saya, kurang ajar. Siapa dia? Oh, juga siapa juga gitu, saudara. Wah, saudara, udah gitu. Wah, tapi Roh Kudus bilang, udahlah, kalau nanti pecah juga beli lagi diganti. Tuhan sanggup menggantikan dengan yang baru. Hati saya lega, saudara. Saya nggak perlu marah-marah. Wah, saudara, memang ini perjuangan yang luar biasa. Perjuangan dalam hidup yang luar biasa untuk mengendalikan diri kita. Kalau kita sudah menang dengan diri kita sendiri, kita sudah beres dengan diri kita. Roh Kudus yang bekerja atas kita sebagai dunamos yang mengubahkan hidup kita, memiliki baju yang baru, walaupun baju lama masih kita pakai, nanti ada ayatnya. Tapi kita memiliki baju yang baru. Dan saya percaya itu yang dikehendaki Allah, supaya kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus yang memerintah dalam kehidupan kita. Karena kita nanti akan bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara, mari, kalau kita dibenci orang, jangan membenci, jangan dibalas benci. Kita belajar untuk mengasihi. Memang gak gampang, saudara, gak gampang. Itu perlu proses. Tapi Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menyanggupkan kita. Amin. Jangan kalau orang benci sama kita malah kita, wah enak aja dia, siapa dia? Dia gak tahu siapa saya. Padahal siapa juga saya ini, saudara. Saudara, berapa banyak manusia seperti itu, saudara. Tapi kita anak Tuhan harus berubah. Nggak seperti itu. Kalau orang membenci kita, kita harus mengasihi dia. Kalau orang memfitnah kita, kita harus mendoakan dia supaya dia diberkati. Kalau orang mencelakai kita, kita harus memberkati dia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apalagi kalau cewek-cewek, masa kemarin ketemu seorang cewek,
hari-hari gini diputus pacarnya masih galau merana, saudara. Saya mau bilang jangan takut. Kalau kamu diputus pacarmu, Tuhan menggantikan jauh lebih baik, lebih luar biasa. Amin. Jangan galau, saudara. Karena saya ketemu loh. Aduh, saudara. Putus sama pacarnya, stres. Bener, nggak bisa tidur. Kenapa sih? Aduh Pak, cuma dia yang cinta saya. Kemarin saya konseling, saudara. Saya konseling, dia nangis. Saya bilang kamu itu berharga, kamu itu cantik, kamu itu pintar, kamu punya pekerjaan tetap, kamu punya mobil sendiri, kamu hebat, banyak laki-laki yang mau sama kamu. Kenapa sama dia saja kamu bertahan, sedangkan dia harus mengkhianati kamu? Ketahui, kalau itu Tuhan izinkan, artinya Tuhan mau kasih kamu yang lebih baik dan terbaik buat kamu. Amin. Nangis, saudara. Akhirnya dia berubah. Iya, mama nggak bisa terima. Oh, jangan takut. Kalau kamu berubah, pasti orang tuamu juga mengerti perubahan hidup kamu dan semua akan diberkati oleh Tuhan. Memang nggak gampang, saudara, untuk begitu. Untuk kita melepaskan mengasihi itu nggak gampang. Sakitnya itu di sini. Tapi saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Kuasanya membebaskan kita, kuasanya memulihkan kita, kuasanya memberkati kita, dan kita terus berkobar di Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, kita buka 2 Korintus 5 ayatnya ke-4 dan yang ke-7. Ini yang saya sampaikan mengenai pakaian yang baru, ya saudara ya. Saya membaca ayat yang saya bacakan saja ya, saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow, luar biasa ini. Rasulullah berkata begini, saudara, luar biasa ya. Dikatakan apa? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru dalam tetapi tidak menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Roh kita harus menjadi baru. Maka dikatakan tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengkaruniakan roh kata besar di situ besar kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Haleluya. Saudara, waktu saya mengangkat ayat ini, hati saya bergetar. Kenapa bergetar? Kenapa kadang-kadang kita nggak bisa dekat Tuhan? Ini ayat ini katakan, kenapa kadang-kadang kita masih jauh nggak bisa dekat Tuhan? Karena masih di kemah yang lama. Tapi kita mau pakai baju yang baru. Baju yang baru itu yaitu roh yang diubahkan, hidup kita yang diubahkan, manusia kita yang diubahkan. Manusia lama akan tenggelam di dalam hidup. Artinya dikuburkan bersama daging manusia lama. Tetapi kehidupan di dalam roh, ini yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus berubah hidup kita, supaya api Roh Kudus berkobar terus dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami perubahan. Kita harus mengenakan pakaian yang baru itu, saudara. Jangan pakai pakaian lama terus. Jangan pakai kehidupan yang lama terus. Siapa hari ini
Tapi nanti pulang, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang membuat saudara marah, supaya saudara lulus. Amin. Kalau saudara ketemu orang dibuat marah, saudara nggak marah, itu lulus, berarti saudara menang. Kan tadi lebih dari pemenang, saudara. Lebih dari pemenang, jadi setiap hal apapun kita harus menang atas segala hal. Kalau mau marah kita nggak marah, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Dan saya percaya ini kuncinya. Dengar baik-baik, ini kuncinya. Kalau saudara hidupnya diperbaharui, mengenakan pakaian baru, segala sesuatu itu dijamin oleh Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Apa yang menjadi jaminan? Saya mau tanya, saudara mau hidup diberkati secara materi, kesembuhan saudara alami, masalah diselesaikan oleh Tuhan? Siapa yang pengen mengalami pemulihan? Saudara, jaminannya adalah hidupmu harus berubah. Pada waktu hidupmu berubah, percayalah, engkau dipelihara oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Engkau damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Yang penting engkau diperbaharui hidupmu, maka rohmu akan menyala-nyala. Api Roh Kudus akan berkorban dalam hidup saudara. Saudara yang kekasih, saudara harus tabah dalam segala hal. Masalah boleh datang silih berganti. Saya dulu paling takut menghadapi masalah. Jujur, takut. Kalau ada masalah, waduh, langsung di sini rasanya sakit banget. Rasanya ada sesuatu yang ganjal sakit. Dulu saya nggak bisa terima kalau ada masalah, saudara. Kenapa sih kok bisa begini? Saya kan sudah ikut Tuhan. Saya melayani jadi pendeta. Saya setiap pagi doa, setiap malam doa. Kok masih mengalami kayak gini sih Tuhan? Tapi setelah saya mengerti, justru saya tahu pada waktu masalah itu datang, Tuhan untuk mengajar saya, mendewasakan saya. Yang dulu saya suka marah, mulai dihadapkan dengan amarah-amarah oleh sudahlah. Kalau sekiranya itu tidak penting dan tidak harus aku marah, tidak perlu marah. Kecuali perbuatan dosa, aku boleh marah. Sama anak-anak saya begitu, saudara. Anak saya, ya pokoknya hal yang kecil, ya sudah. Saya anggap itu nggak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau perbuatan dosa, harus saya tegur keras. Mencuri, mabuk-mabukan, berzina, harus saya tegur keras. Tapi kalau cuma dia, Pak mobil kesenggol, ya sudah. Pak mobil nyerempet tembok, ya sudah. Loh betul saudara. Tapi banyak orang cinta mobil lebih cinta daripada cintanya Tuhan. Mobil kesenggol, aduh marah-marahnya sampai darahnya memerah. Maksudnya mukanya memerah. Mukanya merah. Kalau darahnya memutih bahaya, leukemia. Mukanya merah gara-gara Pak mobil keserempet tembok. Aduh, mikirin apa asuransinya bagaimana, harus bayar preminya 300.000 dan sebagainya. Aduh saudara, sudahlah yang itu masuk Tuhan sediakan, gak usah pusing. Saya dulu orangnya ribet, sekarang gak ribet. Saya setelah mengerti kebenaran, saya gak ribet saudara. Kalau seperti itu sudahlah, percayalah pasti Tuhan sediakan. Amen. Tuhan pasti mencukupkan. Seperti doa Bapa kami, Tuhan berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Pasti dicukupkan saudara. Amin. 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 Jangan takut. Yang kecil-kecil jangan diingat-ingat. Jangan dipermasalahkan, lupakan. Yang besar diperkecil. Amin. Supaya apa? Damai sejahtera Allah melingkupi kita. Dia bertahta. Dia sebagai raja dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk memberikan perubahan hidup kita menjadi manusia baru. Murid-murid Yesus, rasul-rasul, kehidupan jadi baru saudara. Menginjil gak takut. Rasul Paulus sekarang kapal di penjara, aduh gak takut saudara, itu kecil dibandingkan kasih anugerah Tuhan, itu kecil.
di penjara, dia menyembah. Wah, penjara terbuka sendiri, saudara, mujizat terjadi. Amin. Loh, kalau saudara itu benar, mujizat sekalipun persoalanmu memenjaramu akan terbuka, mujizat terjadi, saudara. Oleh karena itu, mari yang pertama, hidup kita harus berubah, mengenakan pakaian baru. Kalau hari ini saudara datang dengan hati yang bongkar, sakit hati, sedih, kecewa, saudara, dipulihkan hari ini oleh Tuhan. Amin. Dipulihkan supaya apa? Saudara diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau saudara hari ini, saudara dijamah Tuhan, buka hatimu bagi Tuhan, karena Roh Kudus yang di dalam kita, Dia yang menuntun, Dia yang membentuk kita untuk kita memiliki kehidupan yang baru. Siapa mau memiliki kehidupan yang baru? Coba angkat tangan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan mau membentuk saudara. Amin. Saudara, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan, karena saya percaya justru Roh Kuduslah yang merindukan saudara. Roh Kuduslah yang merindukan menjamah saudara. Amin. Bukan saya nggak ada apa-apanya, saya manusia biasa, banyak kesalahan, tapi Roh Kudus Dia yang kudus, yang akan menghampiri saudara sehari-hari. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu.